Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Suna Edukasi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang prediksi PSTS Dasal untuk kelas 7 part 2. Soal yang pertama masih soal pilihan ganda ya. Nomor 6. Adi dan Beni masing-masing memiliki 45 buku. Jika 4/5 buku milik Adi dan 2/3 buku milik Beni adalah novel, maka selisih novel milik mereka berdua adalah, untuk pertama kali kita coba untuk mencari buku milik Adi dulu. Jadi novelnya adalah 4/5. Jadi ini bisa kita gunakan dua cara. Yang pertama kita cari milik Adi dulu. 4/5 dikali dengan total buku ada 45. Lalu kita coret, bagi 5 dapat 1, dibagi 5 ini 9. Tinggal kita kalikan, 4 dikali 9 itu adalah 36. Kemudian buku milik Beni itu adalah 2/3 dikali total buku 45 ya. Kita bagi 1 dibagi 3, 15. Jadi 15 dikali 2 itu adalah 30. Karena yang diminta adalah selisih, maka kita kurangi. 36 dikurangi 30 itu adalah 6 buku. Maka jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan soal yang berikutnya, nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. Sebentar, ini ada tipe. Ini adalah X, Y, Z. Ini bukan 2 tapi Z. Kemudian ini juga Y, Z, X. Nah. Kemudian soal yang nomor 2 ini kuadrat ya. Bukan 2 tapi kuadrat. Oke, pernyataan yang benar adalah yang nomor 1. X, Y, Z. X, Y, Z sama dengan Y, Z, X. Ini benar ya, jadi untuk perkalian itu boleh dibolak-balik posisinya. Jadi nomor 1 benar. Kemudian yang kedua, Y kuadrat min 8X plus 10 disebut suku 3. Jadi ini adalah suku yang pertama, itu adalah Y kuadrat. Ini suku yang pertama. Suku yang kedua itu adalah min 8X. Dan suku yang ketiga adalah positif 10. Jadi jawabannya benar. Kemudian yang ketiga, 2X min 7Y min 20, konstantanya 20. Jadi 2 ini adalah koefisien X. Kemudian min 7 ini adalah koefisien dari Y. Dan min 20 ini disebut konstanta. Jadi harusnya min 20, bukan 20 ya. Kita lanjutkan yang keempat, variabel dari 6Y kuadrat plus 15Y min 5 adalah Y. Jadi variabelnya adalah Y kuadrat dan Y. Jadi kalau cuma Y maka salah ya, kurang Y kuadrat. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 1 dan 2. Kita lanjutkan. Hasil penjumlahan 5/A dikurangi 3B/2 adalah, untuk penjumlahan dan pengurangan. Kenapa ini penjumlahan tapi soalnya pengurangan? Nggak apa-apa ya. Jadi untuk penjumlahan atau pengurangan pecahan, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Ini penyebutnya adalah A dan yang sebelahnya 2 ya. Maka kita jadikan penyebutnya adalah 2A. Kita kalikan saja. Jadi yang ini kita kali dengan 2, yang ini kita kali dengan A. Gini ya, tinggal kita kalikan, 5 kali 2 itu 10, dikurangi 3B dikali A berarti 3AB. Jadi yang paling depan itu sesuai abjad ABCD ya. Jadi jawabannya adalah 10 min 3AB. Maka jawabannya adalah yang C. Jadi disamakan dulu penyebutnya. Kemudian soal yang berikutnya. Perhatikan persegi panjang berikut.
Luas persegi panjang tersebut dalam bentuk aljabar adalah, oke, kita tulis dulu. Ini adalah panjang dan ini adalah lebar. Maka untuk mencari luas persegi panjang kita tulis rumusnya L sama dengan, jadi L kecil itu lebar, L besar itu luas. Luas persegi panjang rumusnya panjang kali lebar. Kemudian panjangnya ini ya 3x min 2 dikali dengan lebarnya x plus 5. Oke, mari kita kalikan. Kita kalikan dulu pelan-pelan satu-satu ya. 3x dikali x itu hasilnya adalah 3x kuadrat. Kemudian 3x dikali dengan yang belakang. Dikali dengan 5. 3 dikali 5, 15x. Kemudian lewat jalur bawah. Min 2 dikali x itu min 2x. Dan yang terakhir min 2 dikali dengan 5 itu adalah min 10. Tinggal kita cari suku yang sejenis. Jadi x kuadrat dengan x itu tidak sejenis. Yang sejenis ini ya, x dengan x. Jadi yang tidak sejenis kita tulis ulang, 3x kuadrat. Kemudian positif 15 dikurangi 2x. Maka hasilnya positif 13x. Kemudian kita tulis ulang min 10. Jadi jawabannya adalah, mana jawabannya? C. Ini ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Beni, Caca, dan Dani sedang bermain kelereng. Jumlah kelereng masing-masing anak setelah dihitung adalah, Caca memiliki 4 kali lebih banyak daripada milik Beni. Kemudian Dani memiliki kelereng 2 kali lebih banyak daripada milik Beni. Jika kelereng milik Beni dinyatakan dengan B, maka selisih banyaknya kelereng milik Dani dan Caca dapat dinyatakan dengan, oke, kita ubah dulu ke dalam aljabar ya. Jadi milik Beni tadi adalah B kecil, maka kita tulis Caca karena ini miliknya Caca. Milik Caca itu adalah 4 kali milik Beni, berarti 4 kali B. Atau bisa kita tulis 4B. Kemudian miliknya Dani itu adalah 2 kali milik Beni, berarti 2 kali B atau 2B. Oke, tinggal kita cari selisih banyaknya milik Dani dan Caca. Selisih itu dikurangi yang besar dikurangi yang kecil. Milik Dani dan Caca itu lebih banyak miliknya Caca. Karena Caca 4B, sedangkan Beni hanya 2B. Berarti 4B dikurangi 2B. Gini ya. Atau bisa kita tulis dalam bentuk perkaliannya tadi, jadinya 4B, 4 kali B dikurangi 2 kali B. Oke, jadi jawabannya sebentar, yang ini B ya, bukan A, tidak ada A. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian soal berikutnya, pilihan ganda kompleks. Jadi untuk pilihan ganda kompleks, nanti kalian baca dulu instruksinya. Di soal itu minta berapa jawaban. Tapi untuk di soal ini kita pilih 2 jawaban yang benar. Perhatikan teks berikut. Dalam sebuah ujian matematika dengan jumlah soal 40, penilaian ditetapkan sebagai berikut. Jika menjawab benar diberi nilai 2,5, jika menjawab salah diberi nilai min 1, dan jika tidak menjawab diberi nilai 0. Adi menjawab 32 soal dengan benar dan 5 soal tidak dijawab. Beni menjawab 35 soal dengan benar dan 2 soal tidak dijawab. Caca menjawab 29 soal dengan benar dan 5 soal tidak dijawab. Dani menjawab 25 soal dengan benar dan 8 soal tidak dijawab. Soal nomor 1, jika batas kelulusan adalah 77, maka siswa yang lulus ujian adalah, oke, tadi kita tuliskan dulu ya. Untuk soal benar,
Untuk soal benar diberi nilai 2,5. Jadi benar itu 2,5, kemudian salahnya -1, dan ketika tidak dijawab itu nilainya 0. Nanti tinggal kita cari skor masing-masing tiap anak. Oke, mari kita cari. Tadi soalnya Adi. Oke, kita tulis dulu. Tadi benar kan 2,5. Kemudian salah itu adalah -1 dan tidak dijawab itu adalah 0. Kita hitung skor milik Adi. Adi tadi menjawab benar sejumlah Adi menjawab 32 soal dengan benar, ditambah dengan dia benarnya 32 dan 5 soal tidak dijawab. Jadi benarnya adalah 32, yang tidak dijawab itu 5. Berarti yang salah berapa? Berarti dia soalnya kan 40 tadi, jumlah soalnya 40. Benarnya 32, tidak dijawabnya 5, ini totalnya adalah 37, berarti ada 3 soal yang dia jawab dengan salah. Ditambah yang tidak dijawab itu adalah 5 soal. Jadi 5 dikali skornya 0. Oke, kita kali 2,5 dikali 32 ditambah 3 kali -1 ditambah 5 kali 0. Kita kalikan dulu ya. 32 dikali dengan 2,5 hasilnya adalah 80. Positif 3 dikali -3 itu -1 itu -3 ditambah 5 kali 0 itu 0. Maka jawabannya adalah 77. Kemudian yang B, Beni tadi menjawab benar 35, yang tidak dijawab itu adalah 2, padahal total soalnya 40, maka 37 yang tidak dijawab adalah 3 ya. Benarnya 22,5 dikali, dia menjawab benar 35, yang salah adalah 3 kali -1 ditambah yang tidak dijawab itu 2 kali 0. 2,5 dikali 35 hasilnya adalah 87,5. Kemudian ini -3 ditambah 2 kali 0 itu 0. Maka hasilnya 84,5. Kemudian C. Yang C tadi menjawab benar 29. Jadi benarnya adalah 29. Yang tidak dijawab adalah 5. 29 ditambah 5 itu 34. Padahal jumlah soalnya kan 40. Berarti yang tidak dijawab itu 6. Oke, 2,5 dikali dengan berapa tadi? Jumlah yang dijawab benar 29 ya. Ditambah yang tidak dijawab 6, yang tidak dijawab yang salah, ini salah maaf. Yang salah itu 6 dikali dengan -1 karena tidak dijawabnya 5 ya. Ditambah 5 dikali 0. Maka 2,5 dikali dengan 29 hasilnya adalah 72,5 dikurangi 6 ditambah 0. 72,5 dikurangi 6 itu adalah 66,5. Kemudian yang D, yang dia jawab dengan benar itu 25. Kemudian yang tidak dijawab 8. Jadi ada 33. Maka yang salah adalah, total soalnya kan 40, maka yang salah 7. Jadi 2,5 kali jawaban benar itu 25 ditambah jawaban yang salah itu 7 dikali -1 ditambah yang tidak dijawab 8 dikali 0. Jadi hasilnya 2,5 dikali 25 itu 62,5 dikurangi 7 ditambah 0. Jadi hasilnya
55,5. Ini ya, karena batas kelulusan 77, maka yang lulus adalah A dan B. Jadi jawabannya adalah A dan B. Jadi ada 2 jawaban benar. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Pernyataan yang benar terkait teks di atas adalah Caca mendapatkan nilai 67,5. Kita cek ya. Tadi kita tulis ulang. Yang A tadi mendapatkan nilai 77, B 84,5, Caca 66,5, dan yang terakhir 55,5. Oke, Caca mendapatkan 67,5, salah ya. Kemudian Beni mendapatkan nilai tertinggi, betul. Caca mendapatkan nilai terendah, salah. Agar bisa lulus, maka Caca harus menjawab 5 jawaban benar lagi. Mari kita cek. Jadi tadi Caca itu sudah mendapatkan poin 66,5. Jadi kalau dia menjawab 5 lagi dengan benar, padahal jawaban benar tadi kan 2,5. 5 dikali 2,5 itu adalah 12,5. Kita tambahkan dengan skornya tadi 66,5. 5 tambah 5 0, simpen 1. 3 tambah 6 itu 9. 1 tambah 6 itu 7. Jadi nilai Caca itu kan 79. Maka karena KKM-nya tadi kelulusannya adalah 77, maka Caca sudah bisa lulus. Jadi ini benar ya. Jadi jawabannya adalah B dan D. Oke, soal berikutnya. Pernyataan yang benar adalah, kita hitung satu persatu terlebih dahulu. Untuk yang A, 3/10 dari 40, berarti kita kali 40. Sama dengan, kita sama dengankan ya. 12% itu kan 12/100, dari itu kali. Lalu kita coret 0, 0-nya 3 kali 4 itu 12. Kemudian ini sebelah ruas kanan kita coret 0-nya, jadi jawabannya 12. Ruas kiri dan ruas kanan itu sama, maka jawabannya benar. Nomor 1 benar. Kemudian yang nomor 2, yang B, 5% dari 25, berarti 5% itu kan per 100, dari itu kali. Sama dengan ini 0,5 pangkat 2, itu berarti sama saja dengan 0,5 kali 0,5. Kita coret dulu ya. Kita betul dicoret tidak, atau kita kalikan atasnya saja. 25 kali 5 itu kan 125/100, sama dengan 0,5 kali 0,5 itu adalah 0,25. Jadi 125/100 sama dengan 25/100. Salah ya, karena ruas kiri dan kanan berbeda. Kemudian yang C, saya tulis di sini. Smart enggak? 1/4 ditambah 2/5 sama dengan 5/20 ditambah 4/10. Kita samakan dulu penyebutnya menjadi per 20. Maka yang depan kita kali 5, ini kita kali 4 ya. 1 kali 5, 5. 2 kali 4 itu 8. Kemudian yang ruas kanan kita jadikan per 20 juga. Jadi untuk membandingkan itu harus kita jadikan penyebut yang sama. Lalu karena sudah sama 20, maka tinggal kita ambil penyebutnya 5. Kemudian ini 10 berarti harus dikali 2. Atas juga harus dikali 2. 4 kali 2 8. 5 ditambah 8 itu kan 13/20. Yang ruas kanan 13/20. Jadi jawabannya sama kanan dan kiri, maka benar.
Jadi yang D pasti salah ya, jadi tidak perlu kita cari. Atau kalau kalian ingin mencari juga boleh, tinggal dikurangi. Jangan lupa kalau mengurangi desimal atau penjumlahan desimal itu komanya diurutkan terlebih dahulu. Kemudian untuk soal berikutnya yang D, dalam satu hari Narnia menggunakan waktunya untuk beberapa aktivitas. 1/4 dari waktunya digunakan untuk tidur, 1/3 dari waktunya digunakan untuk belajar, 1/6 digunakan untuk makan dan les, sedangkan sisanya digunakan untuk menonton TV. Oke, mari kita tuliskan dulu. Tadi kan untuk tidur, berarti kita tulis tidur itu adalah 1/4. Kita kali satu hari itu ada 24 jam. Maka kita coret dulu ya. Dibagi 4 dapat 1, dibagi 4 dapat 6. Maka dia membutuhkan waktu 6 jam untuk tidur. Tidurnya sudah. Kemudian ini yang 1/3 itu sekolah. Sekolahnya adalah 1/3 dikali 24. Dibagi 3 1, dibagi 3 8. Maka dia butuh 8 jam. Kemudian yang terakhir 1/6 digunakan untuk makan dan les. Makan dan les. Itu butuh waktu 1/6. Dikali sama 24 jam. Kita bagi 6 1, bagi 6 4. Jadi 4 jam. Oh, masih ada yang terakhir, sisanya itu untuk menonton TV. Kita jumlahkan dulu. Tadi tidurnya kan 6 jam, ditambah 8 jam itu sudah 14. 14 ditambah 4 itu 18. Padahal satu hari ada 24 jam, kita kurangi dengan 18, maka hasilnya 6. Maka sisanya dipakai untuk TV ya. TV itu adalah 6 jam. Oke, mari kita cek soal yang A. Narnia menghabiskan waktunya paling banyak itu di sekolah. Tidur 6 jam, sekolahnya 8 jam. Betul ya? Yang B, selama 6 jam waktu Narnia digunakan untuk makan dan les. Makan dan les hanya 4 jam, jadi salah. Kemudian yang C, waktu untuk tidur sama banyaknya dengan waktu untuk nonton TV. Tidurnya 6 jam, nonton TV juga 6 jam. Benar. Kemudian yang dia menonton TV dan membantu orang tua dilakukan selama 4 jam. Salah ya, harusnya 6 jam. Maka jawabannya adalah A dan C. Selanjutnya, ayah memberikan buku pada 3 anaknya, Faya, Vina, dan Vito. Buku dibagikan berdasarkan seberapa rajin anak-anaknya membantu pekerjaan ibu di rumah. Faya mendapatkan 2 buku lebih banyak dari Vina. Sedangkan Vina mendapatkan 1 buku lebih banyak dari Vito. Jika banyak buku yang diperoleh, Vito dilambangkan dengan B. Jadi Vito itu lambangnya adalah B. Kita cek dari awal ya. Ayah tadi kan memberi 3 buku. Faya mendapatkan berapa? Faya itu 2 buku lebih banyak dari Vina. Kita tulis di mana? Sebentar. Oke, kita tulis di sini saja ya. Jadi Faya itu 2 buku, Faya 2 buku lebih banyak, berarti 2 plus lebih banyak dari siapa? Vina. Kemudian Vina 1 buku lebih banyak dari Vito, berarti 1 plus Vito. Sedangkan Vito itu adalah B. Jadi Vito itu lambangnya B. Maka kita naik dulu ke Vina. Vina tadi kan 1 ditambah Vito. Vito itu B. Jadi 1 plus B atau B plus 1 sama ya. Kemudian Vina itu kan Faya kan 2 plus Vina. Berarti 2 ditambah Vina. Vina itu ini B plus 1. Maka hasilnya B plus 2 ditambah 1, 3. Oke, untuk soal yang pertama. Tadi yang ditanyakan adalah apa tadi? Berapa banyak buku yang diberikan oleh ayah? Berarti ayah, ini yang ayah tadi kan memberikan ke 3 anaknya. Berarti 3 anaknya dijumlah. Faya dulu, B plus 3. Ditambah Vina ini Faya B plus 3.
Vina itu B plus 1. Kemudian yang terakhir Vito itu diberi B. Oke, kita cari yang sejenis ini ya. B, B, B ada 3, berarti 3B ditambah angkanya 3 ditambah 1 itu 4. Jadi jawabannya salah ya. Kemudian yang B. Apa yang B tadi pertanyaannya? Sebentar, pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B, banyak buku yang diperoleh Vina dinyatakan dengan B plus 1. Jadi Vina itu adalah B plus 1. Benar ya? Ini Vina B plus 1. Betul. Kemudian yang C, banyak buku yang diperoleh Levaya dapat dinyatakan dengan B plus 3. Ini tadi Vina, ini Vaya. B plus 3. Apakah benar? Ya, betul ya. Vaya itu B plus 3. Lalu yang D sekalian, banyak buku yang diperoleh Vina dan Vito. Vina dan Vito. Vina tadi kan ini B plus 1. Vito itu B. Maka kita cari yang sejenis B tambah B. Itu adalah 2B ditambah 1. Salah ya, karena ABC-nya B kuadrat plus 1. Maka jawabannya adalah B dan C. Oke, ini adalah soal yang terakhir. Terima kasih atas partisipasinya kalian telah melihat video ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar YouTube. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.